warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevi Arsita Dewi dari kelas 2.2 semester 2 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan menyajikan materi tentang kesantunan, tata cara kesantunan Melayu, budaya Melayu. Baiklah, saya akan mulai. Berbuah kayu rindang daunnya, bertuah Melayu terbilang santunnya. Elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. Jadi dalam budaya Melayu, kesantunan berkait kelindahan dengan persoalan aib atau malu, adab, dan adat. Ketidaksantunan itu sama dengan membuka aib, tidak beradab, dan melanggar adat. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesantunan itu berhubungan dengan bahasa dan perilaku. Berkenaan dengan bahasa, Pujangga Melayu Raja Ali Haji dalam bukunya Bustan Al-Katibin Taman Tulisan menulis, adab dan sopan itu daripada tutur kata juga asalnya, kemudian barulah pada kelakuannya. Tutur kata itu merupakan inti dari kegiatan berbahasa. Bahasa yang beradab, sopan dan santun itu demikian adalah kegiatan yang mengarus dari akal budi, pikiran dan hati, ke lidah. Dengan demikian, bahasa dalam adat dan budaya Melayu memiliki fungsi yang utuh. Yang pertama, alat komunikasi. Itu menyampaikan atau menerima pesan atau pernyataan pikiran dan perasaan. Yang kedua, penanda jati diri. Menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut. Ketiga, cermin budi. Memantulkan gambaran pribadi seseorang sebagai makhluk sosial. Fungsi penanda jati diri dan cermin budi menegaskan kaitan erat antara bahasa dan etika dan etiket dalam adat dan budaya Melayu. Dari bagaimana bahasanya, orang dapat menentukan di mana posisi penutur bahasa tersebut dalam ranah etika dan adab. Tindakan berbahasa yang santun itu sekurang-kurangnya mencakup kemampuan memilih kata, ketepatan bahasa dengan pikiran dan perasaan yang hendak dikemukakan, dan kearifan merangkai kata, sebagaimana dikemukakan Pujangga Tenas Effendi. Tanda orang yang bijaksana tahu memiliki rangkai kata. Tanda orang yang terpuji, bahasanya tepat, pahamnya tinggi. Tanda orang yang terbilang, bahasanya elok, kenanya terang. Tanda orang yang berpikir luas, bahasanya teratur, maknanya jelas. Adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dan 3 kelompok. Yang pertama, bahasa mendaki. Itu digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua, atau orang yang rendah kedudukannya terhadap orang yang lebih tinggi kedudukannya, seperti terhadap kita terhadap orang tua. Kedua, bahasa mendatar. Digunakan antara sama sebaya atau yang berkedudukan setara, seperti kita dengan teman kita. Yang ketiga, bahasa menurun. Digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih muda dan lebih rendah kedudukannya, seperti orang tua terhadap kita. Jadi ketiga kelompok pemakaian bahasa tersebut sejajar dengan 3 sikap efektif Melayu terhadap sesamanya, sebagaimana digambarkan dalam ungkapan, yang tua dihormati, yang sebaya dikasihi, yang muda disayangi. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah berbahasa yang mengedepankan adab, sesuai dengan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu, serta norma-norma sosial. Dari Kasana Petua Melayu Tenas Effendi mencatat tindakan bahasa yang dikatakan santun itu mencakup bercakap, adat bercakap mengandung adab, berbual, adat berbual mengandung akal, berbicara, adat berbicara berkira-kira, berbisik, adat berbisik berbaik-baik, berujar, adat berujar bertunjuk ajar. Jadi begitulah, dalam budaya Melayu, bahasa dan etika merupakan 2 hal yang sejati, dan disimpul kesebatiannya itu memancar harkat, martabat dan marwah seorang di tengah-tengah kelompok, kaum, dan bangsanya. Jadi, kesimpulannya adalah, kesantunan dari kata santun bermakna kepribadian yang halus dan baik, budi bahasanya maupun tingkah lakunya, dan juga orang yang sabar dan tenang atau sopan. Orang tersebut penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Kesantunan disebut juga yang adab, yakni kesebutan tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan, budi bahasa atau budi pekerti. Jadi, tutur kata santun atau adab bagi orang Melayu merupakan pertaruhan dan mahkota dalam pergaulan sosial. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.